izinkan saya bertanya dua hal, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara seorang istri mensyukuri ketika kita mempunyai suami yang sangat baik, ketika kita mempunyai suami yang sangat setia dengan kekurangan kita, dengan kecacatan kita, namun kita merasa kita tidak mampu menjalankan peran istri sebagaimana mestinya. Dan di mana saya itu merasa sangat bersalah karena menjadi beban di keluarga saya. Saya berusaha beberapa kali untuk meninggalkan suami saya karena saya sadar diri dengan kecacatan dan kekurangan saya. Tapi suami saya selalu maaf tersinggung, marah, dan kenapa kamu seputus asa itu? Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah salah jika seorang istri itu justru malah menganjurkan suami untuk menikah lagi dengan keadaan istri sakit seperti saya, sakit yang dikatakan berat? Lalu dengan segala ketakutan, jika suatu saat saya gugur, saya harus meninggalkan keluarga saya, meninggalkan anak-anak saya. Lalu saya pun berpikir, kalau suami saya tidak ada pendamping, saya pun akan merasa bersalah juga lagi di sana. Saya sampai kepikiran seperti itu. Dua pertanyaan ini saja mungkin yang saya tanyakan untuk Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali bahwa ini membuktikan Ustaz bahwa masih banyak laki-laki banyak di luar sana di saat adanya sebuah krisis kepercayaan perempuan bahwa banyak permasalahan hidup laki-laki yang selalu mengecewakan, tapi masih banyak laki-laki yang setia dan mau berjuang bersama istrinya. Silakan Ustaz. Bunda. Terima kasih sudah hadir di kajian hati. Sebelum Ahilman jawab, izinkan saya juga menguatkan untuk seluruh pemirsa Trans TV yang mungkin ada sedang bergelut dengan kanker. Mungkin ada yang sedang menjadi penyintas kanker. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, kesembuhan, dan semoga Allah berikan kesehatan lagi. Doa dari kami semua, Allahumma rabbana nasi azhibil ba'sya ishfi'an ashrafi la shifa'an illa sifatuka sifa'an la yudhadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bunda saya, pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah, kita adalah amanah dari Allah. Maka saat amanah itu dihadirkan, harusnya kita selalu berprasangka baik terhadap apa yang Allah takdirkan. Mbak, kamu bukan beban untuk keluarga. Kamu bukan beban untuk suamimu, tapi justru kamu adalah anugerah untuk suamimu. Jangan pernah memandang keluarga kita yang sedang sakit itu sebagai beban. Jangan. Justru itu adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, kadang yang harus lebih sabar ketika keluarga kita sakit bukan hanya yang sedang sakitnya, tapi justru keluarga yang menemaninya, keluarga yang mendampinginya, keluarga yang membersamainya. Kadang itu jauh harus lebih sabar daripada mereka yang sedang sakit itu sendiri. Maka ingat, Allah tidak mungkin menitipkan dari bagian keluarga kita sakit kecuali Allah berikan kemampuan juga untuk kita, untuk bisa merawatnya, untuk bisa mendampinginya. Anak, ketika orang tuamu sakit, itu pahala yang Allah siapkan untukmu dalam merawatnya. Suami, ketika istrimu sakit, itu pahala untuk merawat istrimu. Istri,
ketika suamimu sakit, itu pahala untukmu untuk mendampingi suamimu. Maka jangan pernah menganggap beban, jangan pernah menganggap itu ujian, tapi itu adalah amal kebaikan yang Allah siapkan, pahala besar dalamnya. Dan salah satu anugerah terindah untuk seorang istri, punya suami yang baik, punya suami yang soleh. Sebagaimana anugerah terindah untuk suami, punya istri yang soleh. Makanya kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Begitu sebaliknya bagi bunda mungkin kehilangan, kekurangan harta, kekurangan dunia, tapi demi Allah semua itu tidak akan ada rasa sakitnya kalau bunda punya suami yang baik, punya suami yang bisa berusaha, punya suami yang mau bekerja, punya suami yang bertanggung jawab. Maka saya nitip baik-baiknya bunda yang masih diizinkan punya suami, hormati suami, muliakan suami. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba diperintahkan untuk bersujud, setelah dia bersujud kepada Allah, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Maka pintu surganya seorang istri ada pada suami, ridhonya Allah bagi seorang istri ada pada suami. Tapi dengan catatan, suaminya yang baik, suaminya yang soleh. Kalau punya suami seperti beliau luar biasa. Walaupun mungkin ada juga di luar sana, ya begitulah kira-kira ya. Tapi di sini kita ditunjukkan di tengah krisis kepercayaan, trust pada seorang suami yang sering menyakiti, ternyata mohon maaf masih ada kok suami yang sayang sama istri. Betul? Masih banyak kok suami yang mau berkorban untuk istri, masih banyak kok suami yang mau bertanggung jawab untuk istri. Maka mohon maaf, pemirsa TransTV, jangan pernah merendahkan sosok yang namanya laki-laki, karena ternyata masih banyak kok laki-laki yang baik. Kadang selama ini mungkin kita hanya melihat sisi yang tidak baik, ternyata pagi ini kita diajarkan masih ada. Dan saya percaya suami yang baik itu hadir karena sosok istri yang baik. Betul? Pertanyaan kedua, beliau menganjurkan suaminya untuk menikah lagi. Saya kira itu lebih kepada overthinkingnya kita sebagai seorang istri. Betul? Ketakutan, kekhawatiran wajar, manusiawi, boleh. Tapi untungnya suaminya baik. Karena ada suami yang gak baik, jangankan ditawarin, gak ditawarin aja kadang-kadang nyari. Ada gak yang begitu? Banyak. Suami siapa yang begitu? Maka ibarat cukup urusan kematian itu urusan Allah. Banyak yang merasa tidak bisa melayani suami dengan baik, jangan pernah merasa begitu. Catat ini baik-baik. Ujian seorang istri ada pada saat suaminya sedang ada di bawah. Tapi ujian seorang istri ada pada saat suami sedang ada di bawah. Dan ujian bagi seorang suami saat dia sedang ada di atas. Betul? Justru suami istri yang baik adalah yang saling menjaga. Saat istrimu sakit, temani. Saat istrimu sakit, bersamai. Saat istrimu lemah, kuatkan. Saat istrimu lelah, tenangkan. Saat istrimu gelisah, lapangkan. Maka percayalah, suami yang baik adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Itulah yang Nabi ajarkan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Maka catat baik-baik, para suami, jika ini disayang sama Allah, sayangi istri. Para suami, jika ingin dibahagiakan oleh Allah, bahagiakan istri. Percayalah, tidak akan pernah berkurang rezeki seorang suami karena dia mencintai dan menyayangi istrinya.
dia sudah mulai menyakiti hati istri, sudah mulai lupa sama istri, kadang-kadang ujian rumah tangganya datang saat dia lupa dan lalai mencintai istrinya. Rumah tangga itu maka saling menjaga. Syukuri apa yang suamimu hadirkan, terus doakan semoga Allah jaga rumah tangga ini sampai nanti Allah pisahkan dan Allah masukkan kalian berdua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, semangatnya, Pak. Pokoknya terima kasih yang datang ke sini karena kamu itu berani memberikan sebuah pencerahan yang sangat untuk banyak orang, inspirasi yang luar biasa. Sehat selalu ya. Kajian hati. Bunda. Iya teteh. Bunda. Iya teteh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Manusia yang belum baik, yang belum soleh. Saya mulai terus belajar mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ilmu agama. Saya ingin terus berubah menjadi wanita yang lebih baik lagi, yang lebih soleha. Tentunya saya menguatkan diri saya. Pertama, hijrah itu pasti akan ada godaannya. Iya apa iya? Iya pasti. Maka jangan pernah menyurutkan semangat kita untuk menjadi pribadi baik karena omongan manusia. Iya. Yang kedua, catatannya kita tidak akan bisa menyenangkan semua manusia. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka sama Iya, kita. banyak ya pasti. Betul? Betul. Kita udah berbuat baik aja masih ada yang nggak suka. Iya, betul. Berarti rumusnya kita teh berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Kita teh berbuat baik agar Allah tambah baik sama kita. Berarti pesan AA belajar ikhlas dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, belajar untuk telinga dari orang yang mencibir kita. Bahkan kalau sulit, jaga jarak sama orang yang menyakiti. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah, jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Maksudnya siapa? Orang yang selalu merendahkan kita, menyakiti kita, mencibir kita, julid sama kita. Mulai sekarang mah ibu kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Kalau sekarang mah ibu kan ada kontaknya dia, udah belum aja, tutup aja, jaga jarak, betul? Jangan menyimpan hati pada orang yang sering menyakiti. Kadang hati butuh sembuh setelah kita disakiti berkali-kali. Mudah-mudahan ibu bisa lebih kuat dan ibu jangan khawatir dan omongan orang mata akan ngaruh buat kehidupan kita. Setuju? Setuju. Kalau jalan ke surga itu mudah, di mana pahalanya? Betul? Betul. Makanya dibuat susah karena pahalanya surga. Ya. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Yang satu itu. Belajar lebih tenang, doa terus sama Allah. Nanti ibu baca surat Ali Imran ayat 8. Ini doa agar kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Yuk angkat kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab wa hab lana lana min ladunka min ladunka rahmat innaka antal amin ya Allah. Semoga Allah kuatkan dan juga Allah apa. Amin ya rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab Ibu tetap semangat untuk
meraih akhirat itu tidak mudah. Bagaimana nih Ustaz agar kita mudah meraih akhirat? Silakan Ustaz. Bunda, kejarlah duniamu semata-mata untuk jalan mendapatkan akhirat. Sibukkanlah diri kita untuk menyiapkan bekal akhirat dengan dunia yang Allah berikan. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat. Jangan sampai dunia melupakan kita dengan akhirat. Karena dunia hanya singkat dan sesaat, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal untuk mereka yang dekat datang. Belajarlah melembutkan hati, belajarlah menenangkan hati. Jangan rapuh terjatuh karena dunia yang sementara, tapi mulailah siapkan diri untuk mendapatkan akhirat yang selamanya. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang. Ya Allah, jika kami ini di antara kami ada yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusan kami. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya untuk kami. Ya Allah, cukupkan kami dengan urusan dunia kami. Jangan kau simpan dunia di hati kami, tapi cukuplah kau simpan dunia di tangan kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini lebih sibuk dengan dunia sampai kami lupa dengan akhirat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini lebih sibuk mementingkan urusan dunia sampai banyak sekali urusan akhirat yang kami tinggalkan. Ya Allah, kami ingin dunia jadi jalan kami untuk bisa makin dekat denganmu ya Allah. Jangan ya Allah, Engkau biarkan hati kami lebih condong terhadap dunia sampai kami lupa dengan akhirat yang selamanya. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, perbaiki hidup kami, perbaiki dunia kami sebagai jalan untuk bisa mendapatkan akhirat kami. Ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia, bahagiakan juga kami nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, dengarkan doa-doa kami. Tolonglah urusan dunia kami, bantulah urusan dunia kami sebagai jalan kami untuk bisa kelak masuk ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan salaman kiri dan kanan. Mohon maaf. Ya. Kutitipkan niatku pada sepertiga malam. Di antara waktu terbaik yang Allah hadirkan dalam hidup kita adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah turun ke muka bumi. Kemudian Allah mencari hambanya yang menghadirkan amal soleh dan ibadah terbaik di waktu sepertiga malam terakhir. Apalagi saat kita sedang berada di bulan Ramadan. Selain bulannya adalah bulan yang terbaik, di situ juga ada malam yang ketika malam itu dihadirkan kebaikan. Setiap malam Ramadan pasti Allah siapkan pahala. Maka pertanyaannya,
apa saja amalan yang bisa kita hadirkan di sepertiga malam terakhir, khususnya di bulan Ramadan, yang bisa mengantarkan pahala terbaik. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat malam yang didirikan setelah kita bangun dari tidur. Maka syarat utama sholat tahajud itu harus ditunaikan setelah kita tidur. Maka ada yang sering bertanya, masih ada yang bertanya, boleh nggak di waktu malam Ramadan itu kita sholat taraweh, kemudian malamnya lagi kita sholat tahajud? Boleh, karena taraweh dengan tahajud itu beda. Sholat taraweh itu sholat sunnah khusus yang didirikan di malam Ramadan. Sedangkan sholat tahajud adalah sholat sunnah yang didirikan setelah kita tertidur dan bisa hadir walaupun bukan di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan sholat qiyam di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Yang kedua, amalannya adalah sahur. Banyak orang yang menyangka sahur itu cuma makan, sahur itu cuma minum. Benar prakteknya makan dan minum, tapi lebih dari itu, ternyata sahur itu mengundang keberkahan. Fa inna sahura barakah. Sesungguhnya sahur yang kamu hadirkan itu berkah. Apalagi kalau bunda mah tambah masaknya, betul? Tambah bangunin keluarganya, betul? Kemudian tambah nyiapin masakan dan makanannya, kemudian bunda sahur. Menurut agama, pahala bunda saat sahur Ramadan itu berlipat ganda, karena bukan hanya makannya, tapi menyiapkan orang yang sedang sahur juga makanan. Ada pahala atau tidak? Ada. Maka jangan pernah sepelekan urusan sahur. Kan saya mah kuat, nggak sahur juga. Saya mah bisa nggak sahur juga. Iya, mungkin puasanya kuat, tapi kadang kita lupa, kita kehilangan berkah yang Allah siapkan di waktu sahur. Betul? Maka keberkahan sahur itu nanti mencakup: satu, ketenangan hati; dua, kecukupan dalam hidup; tiga, biasanya tidak terasa lapar; empat, dibimbing selama puasa itu untuk jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau puasa Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga, mohon maaf, orang kalau mau operasi puasa atau tidak? Orang kalau medical check up sebelumnya puasa atau tidak? Lantas bedanya apa kalau hanya itu kerja? Tapi puasa Ramadan yang lebih besar adalah menjaga hati, menjaga diri, menjaga hawa nafsu, dan itu buah keberkahan dari sahur yang kita tunaikan. Dan amalan ketiga adalah wafil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur perbanyaklah istighfar, minta ampun. Makanya mohon maaf kalau habis sahur jangan tidur lagi. Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Mana orangnya? Ada, tapi pengen tunjuk-tunjukkan ya. Itu yang bikin puasa jadi gak sehat. Yang bikin gak sehat itu bukan puasanya, tapi pola sahur dan bukanya yang kadang salah. Mohon maaf, kadang makanannya tidak teratur, betul? Kadang konsumsi minumannya tidak teratur. Makanya kalau bicara waktu kan ada sunnahnya. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka disegerakan, betul? Kalau sahur, kalau bisa disiapin sesuatu yang penuh nutrisi, energi yang
bisa menjaga daya tahan tubuh kita, yang bisa jadi penguat selama kita puasa. Kalau buka dianjurkan dengan yang apa? Yang manis. Manisnya dingin atau hangat? Hangat. Kalau kita biasanya Dingin. sama jadinya. Ujungnya apa? Udah mah bukannya dingin, udah mah manisnya terlalu dan campur segala macam kayak dindingnya. Belum gorengannya, belum lagi gorengannya, belum lontongnya, terus belum kolaknya, sop buahnya. ini dibuka penjualan. Dibuka semua. Nah, sayangnya nanti pas tarawih pilihnya yang lambat apa yang cepat? Kita yang 11 rakaatnya masjidnya, padahal jauh dari rumahnya. Kenapa yang sana cepat? Cuma 11. Suratnya teh pendek ya. Ujungnya yang membuat puasa tidak menyehatkan bukan puasanya, tapi kita tidak mengindahkan pola konsumsi terbaik dari puasa. Maka dalam sahur ada 3 amalan. 1, di waktu sahur sholat tahajud seperti malam terakhir. 2, makan sahur kan ada keberkahan. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar di waktu sahur sampai nanti kita menjelang subuh, sholat subuh, kemudian tidak berdiri setelah subuh kecuali dia baca Quran, zikir sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu baru dia beraktivitas seperti biasa. Jadi ingat, jangan suka menyalahgunakan hadis apa? Kan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tadi mana? Ibadah. Dari awal sahur sampai buka tidur terus. Biar nggak kerasa Bukan ibadah, itu malas gitu. Ya, maka pemirsa Trans TV jangan pernah lewatkan kesempatan sahur kita karena di dalamnya ada berkah. Di saat itu kita istighfar berarti Allah ampuni dosa-dosa kita, dan di saat itu juga Allah angkat setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan menyehatkan tubuh kita selama puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Fausia. Kita sudah dibuka di tema kali ini. Bunda, kajian hatimu. Semoga sudah banyak hati yang sudah mulai merasakan ketenangan, dan kita tetap memberikan kesempatan untuk para bunda di sini yang sudah hadir. Siapa yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan bunda. Aku boleh pilih ya, yang depan langsung boleh. Silakan. Itu yang terbaik untukmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak. Maka teteh, kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkan dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka teteh jangan merasa ini takdir yang buruk, ya. Daripada teteh lanjut lebih dalam, betul? Ternyata calon ini kelakuannya gak baik, sakitnya makin sakit. Maka kadang sengaja Allah selesaikan hubungan ini. Mungkin sakit hari ini, tapi ini adalah cara Allah menjaga teteh agar teteh tidak lebih sakit di waktu yang berbeda. Yang kedua, pesan untuk laki-laki, untuk saya juga, dan untuk semua, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tidak mudah memaafkan. Bahkan sering jadi trauma yang sangat mendalam untuk dirinya. Dan mohon maaf, perempuan juga jangan mudah menyerahkan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu jadi milikmu. Jangan mudah menyerahkan dirimu, kehormatanmu kepada laki-laki yang belum tentu akan jadi suamimu. Bab itu hanya kamu beri setelah dia benar menjadi suami. Ingat, setiap proses yang dimulai dengan cara yang tidak baik, maka berpotensi mendatangkan hasil yang tidak baik.
bersabar sejenak, bertahan sejenak, dan jangan terlalu jor-joran. Bagi laki-laki yang jelas Kasih air, udah bersakit hati, rugi harta, jadi ayolah, jangan sampai rugi semua teteh. Udah mah hati sakit, duit habis, ya enggak? Gak balik modal lagi ya. Ini mah menambah, gimana modal ya? Jadi ayo teteh, lupakan semua. Memang tidak mudah, tapi caranya dicaranya. Kosongkan hatimu dari orang yang pernah menyakitimu, agar nanti Allah isi dengan orang baik yang Allah rencanakan untukmu. Ingat ya, kita akan sulit menemukan orang baik di hati kalau kita masih mengunci dengan orang yang tidak baik yang pernah menyakitimu. Maka caranya, lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Ya. Ada satu doa yang bisa kita baca kalau sedang kehilangan, agar Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa. Satu kali, pemirsa Transivit dan Bunda yang ada di masjid ini boleh diikuti satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karunia-Mu daripada aku tergantung kepada selain. Amin. Baca doa ini untuk semua yang sedang gelisah dengan apa yang pergi. Semoga Allah cukupkan dengan yang halal dan Allah berikan yang baik. Insya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Kak Uca sudah hadir untuk bercerita. Bunda, Ya teteh, kajian hati. tenangkan hatimu. Alhamdulillah, sekarang kita akan berikan kesempatan lagi untuk Bunda yang mau tanya ya Bun. Ya, boleh angkat tangannya Bun, angkat tangannya. Aku pilih Bunda yang ya boleh ya. silakan. Silakan Bunda berdiri, ucapkan salam dan perkenalkan dirinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lepas dari yang namanya ujian. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Mempertahankan rumah tangga di tengah ujian yang datang itu adalah kemuliaan, karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian seberat itu kecuali Allah tahu kita seperti itu. Maka jangan pernah suzon sama Allah. Untuk semua hadir yang seakan-akan hadirnya tidak memihak dalam diri kita, jangan pernah membencinya, jangan pernah menghinanya. Karena apa? Karena boleh jadi Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih besar daripada rasa sakit yang kita rasakan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna idhobal jazai ma'a idhobil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah segerakan ujian kepada mereka. Fama aradiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapa yang benci, yang marah, maka Allah pun benci kepadanya.
Suami kita bukan malaikat. Setuju? Setuju. Suami kita tuh manusia biasa, pasti ada salahnya, pasti ada hilafnya. Jawaban beliau tadi bagus sekali. Ketika beliau memilih untuk bertahan, karena beliau masih melihat ada kebaikan lain yang suami miliki, sehingga kesalahan yang suami lakukan kalau dibandingkan dengan kebaikan yang suami berikan, beliau menimbang lebih banyak kebaikannya. Dan ini cara. Kalau bunda sedang ngerasa keras isu sama suami, sedang ngerasa marah, kesel sama suami, maka belajarlah bersabar dan memaafkan suami sehingga bunda bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah dari istrinya Nabi Ayyub alaihissalam yang tetap bertahan dengan segala ujian. Belajarlah dari Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun yang punya suami seperti siapa? Fir'aun, yang zahatnya, yang zolimnya, yang kasarnya, yang keterlaluannya. Tapi Asiyah masih bertahan dengan segala kebaikannya sampai Allah janjikan apa? Surga. Catat ya. Asiyah jadi salah satu perempuan yang dijanjikan masuk surga karena dia sabar punya suami seperti siapa? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya meyakinkan anak saya agar semuanya baik-baik saja? Bunda, saya memisahkan TV. Kadang yang dibutuhkan anak bukan hanya sebatas materi, tapi hadirnya kita sebagai orang tua jauh lebih penting daripada materi yang diberikan. Apa pesan saya? Bunda, materinya mungkin kurang, tapi hadirnya bunda sama suami bunda jangan pernah kurang di hati anak. Materi kita mungkin kurang, tapi komunikasi kita, kebersamaan kita, pelukan kita, ciuman kita, waktu kita jangan sampai kurang untuk anak-anak kita. Berapa banyak di luar sana orang tua yang materinya banyak tapi waktunya kurang? Betul? Berapa banyak di luar sana orang tua yang materinya banyak tapi kebersamaan sama anaknya bahkan tidak ada? Betul? Ternyata bagi anak bukan hanya materi, tapi lebih dari itu hadirnya kita, waktunya kita, kebersamaan kita jauh lebih berharga daripada materi yang datang sekarang. Bunda, jangan putus asa. Tingkatkan iman, perbaiki ibadahnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan putus asa. Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya paling tinggi jika kamu beriman. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian seberat apapun, asal jangan pernah hilang Allah di hati kita. Maka ayo, sekarang yuk istilah lagi yuk. Suami bertobat, ibu juga sebagai istri bertobat. Mohon maaf ya, kenapa Aa tekankan kalimat ini? Hati-hati dengan dosa dan maksiat. Dosa maksiat itulah yang menghambat kebaikan datang. Sebagaimana ketakwaan mempercepat kebaikan datang, maka kemaksiatan pun menghambat kebaikan datang. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa, Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, pasti Allah cukupkan. Pesan AA untuk siapapun rumah tangga yang lagi susah, yang lagi sempit, ayo perbaiki ketakwaan kita sama Allah. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Karena boleh jadi yang kurang bukan doamu, yang kurang bukan usahamu, tapi yang banyak dosa. Sehingga dosa itulah yang menghambat kebaikan datang dalam hidup. Maka ayo genggam tangan suami, peluk badan suami, minta maaf sama suami. Suami juga sama. Genggam tangan istri, kuatin hati istri. Ayo
Ayo mulai lagi. Ayo sama-sama. Allah tidak mungkin mengantarkan kita seterpuruk ini kecuali setelah ini Allah bisa angkat lagi kita. Sebagaimana dulu Allah bisa beri banyak hal, Allah ambil, maka Allah pun bisa beri lagi apa yang pernah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggenggam tangan pasangan kita dengan kebaikan. Amin. Karena yang paling sulit bukan ujiannya yang satu, tapi yang paling sulit saat orang yang paling kita cintai tidak membersamai kita di tengah kondisi yang sedang terpuruk dan jatuh seperti itu. Salam buat suami, salam buat anak. Tatap mereka dengan kasih sayang. Belajar bangun seperti bapak. Sedekah, senyum, tegar, usaha lagi. Kalau mau dagang, ayo dagang. Kalau mau kerja, ayo kerja. Tenang ya, urusan rezeki itu udah dijawab. Gak usah. Tugas kita hanya ini. Allah yang menentukan. Nahnu bitakhir, wallahu bitakhir. Tugas kita hanya berikhtiar. Allah yang menentukan. Dan kita jangan pernah merasa kecil dengan ujian yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa Bunda yang diuji seperti itu? Karena Allah tahu kita semuanya. Mudah-mudahan besok transisi yang lagi diuji pun bisa lebih kuat dan bisa memahami hikmah dalam hidup. Bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu apa? Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu baru dikasih pelajaran. Mungkin teteh lagi disiapkan ujiannya biar sebentar lagi ada pelajaran. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah atas ujian yang berat yang menimpa. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih terima kasih Ibu Santi sudah hadir dengan cerita yang begitu menginspirasi. Bunda, Ya teteh, kajian hati. tenangkan hatimu. Kita berikan kesempatan lagi langsung yuk untuk Bunda yang mau bertanya. Angkat Bun tangannya, Bun, angkat Bun. Silakan. Jangan pernah menganggap orang yang terlihat senyum tertawa tidak punya luka. Boleh jadi saat dia menutup lukanya dengan senyum tawa bahagia di wajahnya. Betul? Ya, betul. Dan hari ini kita dengarkan Kak Anissa bercerita panjang dari mulai kehilangan ayah, kemudian beliau juga dikhianati oleh pasangan, kemudian juga difitnah menelantarkan anak, terus sekarang punya image sukanya memproduksi terus. Mungkin tentu tidak mudah melewati itu, tapi ya lagi-lagi selalu meyakinkan kepada siapapun bahwa kadang cara Allah menguatkan hatimu dengan memberikan beban yang lebih besar terhadap dirimu. Dan ingatlah, kadang Allah mematahkan hati manusia karena biasanya di balik patahan-patahan hati itu ada cahaya yang Allah titipkan di dalamnya. Maka kadang hatimu terluka agar hatimu terbuka. Kadang hatimu terluka agar Allah titipkan cahaya. Dan cahaya terbaik adalah saat semua luka itu menjadikan kakak kita semua makin dekat sama Allah. Maka ini catatannya. Image orang mau mandang kita apa, mau bilang kita apa, mau anggap kita apa, gak ada apa-apanya kalau kita selama ini terus dekat sama Allah. Maka Kak Anissa Bahar, cuma nitip satu, jangan pernah tinggalin Allah, jangan pernah jauh dari Allah, dan perbaiki hubunganmu sama Allah. Dan ingat, kadang kita harus muhasabah diri juga. Kenapa image itu bisa muncul sebegitunya sama kita? Mungkin juga karena ada perbuatan kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu sekalian kecuali disebabkan karena dosa yang kamu lakukan. Jadi sekarang Kak Anissa gak usah khawatir orang menghinamu, dosamu dihapuskan sama Allah. Orang memfitnahmu, derajat sedang diangkat sama Allah. Orang mencibirmu, Allah sedang membersihkan hati. Makanya jangan benci, jangan dendam, jangan dengki sama orang.
belajar minta maaf kalau nyakitin orang, belajar memaafkan kalau disakiti. Izin sama anak, yuk perbaiki lagi hubungannya. Jangan ada dusta di antara kita. Sampaikan pelan-pelan. Kalau ibu itu tidak bermaksud seperti itu karena kondisi begini, insya Allah. Dan sekarang kakak punya pasangan yang berondong, gak usah khawatir. Selama dia sayang sama kita, selama dia cinta sama kita, selama dia bertanggung jawab terhadap kita, betul? Bukankah kalau kita lihat potret rumah tangga Nabi Muhammad SAW, bukankah ketika Nabi menikah usia Nabi 25 tahun dan usia Bunda Khadijah 40 tahun? Betul? Pernikahan bukan tentang siapa yang lebih tua, bukan tentang siapa yang lebih muda, bukan. Tentang siapa yang mau bersama berjalan dalam kebaikan. Karena dewasa, bukan karena umur. Setuju nggak? Setuju. Ada yang umurnya udah lanjut tapi nggak dewasa, ada tidak? Ada. Tapi ada usianya masih muda tapi terlihat dewasa, ada? Ada. Dewasa itu dibentuk karena pengalaman dan hikmah yang Allah titipkan dalam diri. Maka Kak Anissa selama yang ini baik-baik saja, gak usah khawatir. Makanya nanti nextnya sudah ini yang terakhir. Amin. Dan jangan merasa bahwa kenapa jadi gak adil, laki-laki boleh udah, yang penting kacamata udahlah udahlah yang penting kita meyakini ini yang terbaik, betul? Maka pegang erat-erat, jaga baik-baik. Dan Kak Anissa bilang sama yang pasangan sekarang, please ya, jaga hati aku, jangan berpaling. Kamu adalah yang terakhir untukku. Dan kalaupun nanti mohon izin ya, misalnya digagal lagi nih, misal sehat di masa depan ya kan? kita nggak tahu kan. Tapi kita doain yang baik-baik. Makanya udah, ini yang terakhir. Enggak, semua itu apa yang saya lakukan, yang saya jalani kemarin itu kesalahan bukan dari saya, karena saya nggak mau dipoligami aja. Ini ada lagi cerita yang kedua nanti ya. Iya, nah makanya bilang kayak sekarang. Misalnya nih, tadi kan bilang bisa. Jangan, nggak pakai pisau. Pokoknya dengan yang sekarang yang terakhir. Iya. Oke. Dan Zana. sampai sana. Amin. Makanya punya pasangan berondong bagi seorang istri gak usah insecure, gak usah overthinking. Suami saya mau menikah saya. Yang penting dia bertanggung jawab. Mungkin dia juga bisa membahagiakan kita. Kenapa harus overthinking? Betul? Karena faktanya juga sebelum ini ada yang lebih serius menyakitkan. Betul nggak? Yang sepantaran ada egois dua-duanya. Karena mungkin ada jodohnya yang lebih mudah dibanding kita. Makanya netizen, pemirsa Trans TV berhenti menghujat Kak Anissa Bahar ya. Marahin kalau bisa kasih kesempatan mungkin buat Kak Anissa, apa sih yang mau disampaikan ke netizen? Iya. Apa yang Kak Ani mau sampaikan? Coba sampaikan. Iya. Masih banyak orang yang memberitakan itu, maka dosanya mengalir untuk kita. Yang pertama kali mendengar fitnah itu untuk kita. Maka sekarang Kak Anissa gak usah merasa kenapa ya orang fitnah tidak dibalas. Ada. Bukankah kata Nabi ada manusia yang masuk kategori muflis? Siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang ketika nanti hari kiamat membawa pahala sholatnya, membawa pahala baca Qurannya, membawa pahala haji umrohnya, membawa pahala amal solehnya, tapi di belakang dia ada orang yang menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dia pernah memfitnahku, dia pernah menyakitiku, dia ujungnya orang itu bilang, ya Allah, ambillah pahala dia untukku, menggantikan rasa sakit yang pernah aku rasakan selama dunia karena belum berbuat. Kak Anissa, kalau dunia tak cukup membuatmu bahagia dengan semua cerita, tuntutlah nanti di akhirat.
setiap rasa sakit yang kamu rasakan, jangan pernah anggap Allah tidak tahu. Jangan pernah anggap Allah tidak lihat. Jangan pernah anggap Allah tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Allah tahu, Allah lihat, Allah rasakan. Belajar melakukan. Siapapun yang suka fitnah orang, obat fitnah orang, kan dosanya sangat. Nanti aku udah dibawa ke hadis yang lebih semangat dan Pasang alarm. Kalau udah melek, udah. Kalau melek tidur lagi, ya mau alarm, mau kentongan, mau buka beduk juga nggak akan bilang aku untuk sholat ya. itu betul teteh. Kalau di bimu kan gitu ya. Baik. Tapi ini bagus Bagus ini karena biar kita tahu sebabnya. Betul. Karena dengan punya niatan yang begitu besar dan tadi Teteh bilang ada rasa bersalah loh, udah pengen tahajud tapi ternyata memilih untuk tidur gitu. Gimana menyeimbangkan hak kita untuk tidur istirahat dengan niat dan keinginan jiwa yang pengen sholat tahajud. Masya Allah. Baik. Bunda. Ya. Iya, ini menarik. Tapi izin AA menyampaikan satu bab yang sangat penting. Suatu ketika ada seorang yang bertanya sama gurunya, wahai guru, kenapa seakan-akan Allah cabut kesempatan untukku dalam berbuat amal kebaikan? Jadi kisahnya ini ada seorang murid yang kalau baca Quran teh males, tapi kalau nonton semangat. Jadi baru satu ayat dua ayat ngantuk, gitu ya. Muak ya. Muak, malas. Termasuk juga sama. Aku tuh sering bangun di sepertiga malam, tapi susah buat tahajud. Apa kata gurunya? Masya Allah, bagus sekali kalimatnya. Boleh jadi yang membuat Allah begitu sulit mengantarkan kebaikan terhadap dirimu dikarenakan ada dosa yang terlalu. Boleh jadi malasnya kamu baca Quran karena ada dosa yang pernah kamu lakukan. Boleh jadi susahnya kamu sholat malam, mungkin di siang hari ada dosa maksiat yang kamu lakukan, sehingga itu sebabnya kenapa amal kebaikan itu sulit untuk kita lakukan. Maka mulailah dengan menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat di siang hari, agar kita ketika malam bisa bangun sholat tahajud. Yang kedua, tentu niatnya harus kuat, azamnya harus kuat. Sebelum tidur tentu berdoa. Tadi kata tadi sudah pasang alarm 5. Setiap 2 menit bunyi. Setiap sudut ada. Ya. Juga Ada. Di kolong tempat tidur biar susah kan? Makanya kalau Bunda mau kuat beramal soleh ada doanya. Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Iya kan? Gak usah doa ini itu. Allahumma Paksakeun. Catat buku. itu jawaban yang paling intinya. Ya Allah, paksakan. Kita yang harus paksain dirinya. Nah, salah satu orang kenapa bisa maksa berbuat baik karena dia tahu keutamaan. Betul nggak? Betul. Contoh, Bunda mau ngerjain yang sunnah karena tahu apa? Pahalanya, tahu keutamaannya. Maka Teteh pelajari keutamaan tahajud. Catat, ada 4 keutamaan sholat tahajud yang tidak dimiliki amalan lain. Hanya ada tahajud. 1, orang yang ahli tahajud itu dimuliakan hidupnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah di sepertiga malam, kemudian dirikan tahajud, niscaya Allah angkat derajatmu ke tempat yang paling terpuji. Jadi izin Teteh mau kuliahnya cepat, nilainya bagus, yang lagi berkarir mau cepat, sok tahajud. 2, orang yang ahli tahajud itu ditolong oleh Allah dari
tapi nggak tahajud, berarti ia belum serius menginginkan pertolongan. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu dicintai Allah. Kalau Bunda mau jadi hamba yang dicintai, belajar bangun di sepertiga malam sholat tahajud. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dari setiap buruk. Jadi orang menjatuhin dia, orang mau ngancurin dia, orang mau nipu dia, orang mau hianatin dia, kalau dia punya tahajud, maka itu akan jadi tameng yang tidak. Ingat keutamaan, ingat fadilahnya, paksakan sikapnya, dan siang hari jauhi maksiat. Insya Allah kita dimudahkan untuk sholat tahajud. Amin. Langsung aja, dari banyaknya pertanyaan sudah mendapatkan jawaban dari maka persilakan kesimpulan. Bunda, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Salah satu keberkahan Ramadan bisa kita dapatkan di waktu sahur. Maka jangan sampai lepaskan amalan-amalan di waktu sahur untuk kita hadirkan. Yang pertama, salat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam terakhir ketika Ramadan, dirikan salat tahajud. Yang kedua, jangan lupa santap sahur. Bukan hanya tentang makan minumnya, tapi tentang keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Dan yang ketiga, di waktu sahur berbanyak istighfar, karena Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang beristighfar di waktu sahur. Semoga Ramadan tahun ini amalan ibadah kita